Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku tersinggung dengan sikap Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang akrab disapa Risma yang marah-marah kepada warganya. Alasannya karena selain sebagai seorang ibu, Risma juga seorang pejabat publik yang mengemban amanah sebagai Menteri Sosial. Menanggapi pernyataan Rusli Habibie ini, kader PDI Perjuangan di Gorontalo marah dan ikut tersinggung. Menurut mereka, pernyataan Gubernur Gorontalo itu terlalu berlebihan. Sementara itu, pengamat politik Hendry Satrio menyampaikan, gaya marah-marah Risma ini tidak menarik dukungan dari publik. Menurut Hendry, model komunikasi politik Risma adalah model politik drama. Model seperti ini akan menarik saat di awal-awal kemunculan. Namun lama-kelamaan orang yang melihat akan bingung dan mempertanyakan gaya marah-marahnya Risma ini. Benarkah Risma sedang memainkan politik drama untuk menarik perhatian publik? Atau itulah karakter khas Risma yang cenderung terlihat emosi? Efektifkah gaya komunikasi menteri seperti Risma ini? Saya memang tidak ada di tempat kejadian saat Bu Risma ini kemudian memarahi salah satu petugas pendamping keluarga harapan di Gorontalo. Tapi dari hasil yang saya baca, yang saya saksikan memang mungkin sedikit bisa saya gambarkan apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Bu Risma. Tak tembak kamu, tak tembak kamu. Itu yang dikatakan oleh Bu Risma mulai dari bangkunya sambil berjalan sampai kepada orang tersebut atau petugas tersebut. Bahkan sepertinya dari video yang kita lihat ada gerakan tangan kemudian menyentuh dada ataupun juga bahu ataupun tubuh dari petugas tersebut dengan menggunakan spidol sehingga petugas yang tadinya berdiri kemudian sampai terduduk. Nah, nanti kita akan dapatkan kronologis persisnya seperti apa yang terjadi saat itu, apa penyebabnya. Nanti kita akan dengarkan dari para narasumber, tapi saya terlebih dahulu akan perkenalkan para narasumber yang juga akan bersama kita untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Karena bukan pertama kalinya Bu Risma menunjukkan kemarahannya. Sudah sangat sering termasuk ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota Surabaya. Seperti yang sudah sempat saya singgung di awal tadi, apakah memang ini cara yang pas, cara yang tepat yang dipilih oleh Bu Risma untuk menunjukkan kepemimpinannya ataupun juga ketegasannya, atau ini hanya sekedar gaya untuk bisa menarik perhatian publik? Kita akan bahas tentunya bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Danardi Sosrosumiharjo selaku psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Sehat, dokter? Salam sehat. Alhamdulillah. Dokter, ini menarik kalau kita bahas mengenai Bu Risma. Tapi nanti saya ingin sekali dengarkan bagaimana pandangan dari seorang psikiater seperti Dr. Danardi. Tapi kita juga akan perkenalkan para narasumber yang sudah bergabung dengan kita via daring. Yang pertama ada Mas Arya Bima, selaku politikus PDIP. Selamat malam, Mas Arya Bima. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Mas Hendry Satrio, selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hendry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mas Abe, Pak Dokter. Baik, dan juga sudah bersama kita, ini Mas Anton Abdullah yang juga merupakan kader PDIP Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, selamat malam. Baik, Mas Anton, sama seperti yang sudah sempat saya katakan tadi Mas Anton, saya ini tidak ada di tempat itu langsung pada saat kejadian berlangsung. Masyarakat juga banyak yang tidak berada di tempat itu. Masyarakat hanya bisa membaca lewat media ataupun melihat tayangan ulangnya lewat televisi. Tapi mungkin Mas Anton yang ada di Gorontalo langsung, saya tidak tahu apakah Mas Anton ada di tempat itu pada saat kejadian, tapi mungkin mendapatkan informasi dari sekeliling. Seperti apa sebenarnya kejadiannya pada saat itu? Apa kronologinya? Apa yang menyebabkan Bu Risma marah-marah, Mas Anton? Silakan. Jadi begini ya Mbak Putri ya. Yang pertama memang benar informasi ini memang saya tidak ada di tempat juga. Namun ini sudah beredar di grup WhatsApp. Ibu Risma marah-marah dan katanya Ibu Risma itu asal marah. Ini yang menjadi teknik di grup WhatsApp begitu. Yang kemudian setelah saya telusuri bahwa ada beberapa faktor yang membuat Ibu Risma marah begitu. Yang pertama laporan daripada salah satu pendamping PKH yang hadir pada saat itu menyampaikan bahwa ada salah satu
ataupun data yang katanya itu dihapus oleh pihak kementerian begitu. Setelah dicek oleh Ibu Risma pada saat itu melalui stafnya, ternyata data itu masih ada, sehingga Ibu Risma marah. Dan Ibu Risma menyampaikan jangan sampai ini menjadi fitnah, jangan sampai kementerian yang menghapus data itu, sehingga Ibu Risma marah, gitu, Mbak Putri. Baik, sebenarnya kesalahan ini akhirnya ada di mana? Di Bu Rismanya atau bukan Bu Rismanya maksud saya, ada di Kementerian Sosialnya atau ada dari pihak pemerintah daerah lokal yang tidak mengupdate data, Mas Anton, setelah ditelusuri akhirnya? Jadi begini Mbak Putri, kedatangan Ibu Risma ini kan dalam rangka kunjungan ke Gorontalo itu, yang pertama beliau langsung melihat salah satu daerah yang terkena musibah banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, pada besok harinya, beliau langsung melakukan rapat tertutup bersama Dinas Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini ada kepala dinasnya, juga Dinas Provinsi Gorontalo, Dinas Sosialnya, begitu, Mbak Putri. Baik, Mas Anton, bagaimana kemudian reaksi dari Pemda setempat pada saat itu? Apakah kemudian dengan mendapatkan teguran, bahkan bukan teguran, dimarahi oleh Bu Risma seperti itu, mereka kemudian langsung berubah atau seperti apa? Apa desas-desus yang Mas Anton dengar dari lokal? Jadi begini ya, orang Gorontalo seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa dia membela orang Gorontalo yang dimarah-marahi Bu Risma kemarin. Sampaikan bahwa orang Gorontalo ini standarnya adalah ketika dimarah itu berarti itu adalah rasa kasih sayang, begitu. Ya, rasa kasih sayang kepada orang yang dimarahin, begitu. Ya kan Pak Gubernur kemudian mempolitisir persoalan ini, seakan-akan menutupi data yang sudah ada, data yang keliru, data yang tidak beres yang ada di Provinsi Gorontalo terkait bantuan sosial baik di PKH dan sebagainya. Ini seakan-akan kedatangan Ibu Risma ini hanya justru membuat kericuhan yang ada di Gorontalo. Bukan itu substansinya, Mbak Putri. Substansinya adalah berarti ada data-data yang salah dan itu sudah dari dulu ada. Begitu Mbak Putri. Betul. Ada data-data yang salah harus diperbaiki, itu memang satu hal. Tapi yang kita bahas malam hari ini adalah bagaimana cara yang patut, yang layak untuk menyampaikan teguran tersebut. Itu yang jadi bahasan kita mungkin Mas Anton. Mas Anton, kalau Mas Anton tadi bilang kalau marah itu merupakan bentuk kasih sayang, tapi mengapa kemudian terdengar suara dari masyarakat Gorontalo yang menyatakan tidak terima? Termasuk juga tadi Pak Gubernurnya mengatakan seperti itu, Pak Rusli Habibie. Walaupun tadi Mas Anton sudah mengatakan, wah ini sepertinya dipolitisir ini. Masyarakat yang mana? Survei dulu Mbak, masyarakat yang mana yang kemudian dimarah-marah hanya terkait data yang salah. Saya kira banyak orang miskin di Gorontalo yang harus mendapatkan sentuhan dari pemerintah pusat, daerah, ataupun provinsi, kabupaten, kota, yang hari ini minta untuk disentuh, begitu. Baik. Nah ketika mereka dapati informasi ini, saya rasa bukan persoalan Ibu Rismanya yang marah, justru rakyat itu yang akan marah kepada gubernur, begitu. Baik, kemudian Mas Anton sudah sempat mendapatkan informasi ataupun kabar terbaru mengenai petugas yang dimarahi Bu Risma tersebut, apa yang dilakukan atau mungkin ada apa yang ia rasakan? Sempatkah ia sempat bercerita dengan masyarakat di Gorontalo sana setelah mendapatkan omelan dari Bu Risma? Saya belum mendapatkan informasi terkait itu, cuman yang jelas saya mendapatkan informasi setelah kejadian itu, salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Gorontalo itu sudah dinonaktifkan sebagai kepala dinas oleh Bupati Kabupaten Gorontalo. Baik, Mas Anton. Itu hal yang bagus. Baik, baik. Artinya ada perubahan juga dan kita harapkan segala macam masalah termasuk soal ketidaksesuaian data ini bisa segera teratasi, termasuk juga dengan kedatangan Bu Risma kemarin di sana sehingga kemudian untuk bantuan bisa diserahkan secara maksimal. Mas Anton, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan hal ini sehingga kita mengerti bagaimana duduk permasalahannya. Terakhir Mbak gini, saya berharap Pak Gubernur jangan terlalu baperan begitu. Ini masalah rakyat gitu loh.
Kok kenapa ketika data ini salah, Pak Gubernur justru mempelintir persoalan ini? Ini masalah rakyat loh. Ibu Risma ini bekerja untuk rakyat, digaji oleh uang rakyat. Makanya dia berhak membela rakyat yang seharusnya dibantu oleh pemerintah pusat begitu. Kok yang dimarah-marah ini juga kan anak buahnya Ibu Risma, bawahannya Ibu Risma yang digaji dan disekat oleh Kementerian Sosial, Baik, Mas bukan Anton. pegawainya Pak Gubernur begitu. Baik, Mas Anton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita dapatkan poinnya, Ya, kita juga sama-sama, dapatkan Mbak Putri. bagaimana kronologinya. Selamat malam, Mas Anton. Iya, Baik, malam, ya. sebelum Ya, nanti makasih. kita dengarkan juga pendapat dari sudut pandang politik. Ini Saudara Nadi mungkin bisa melihatnya dari sudut pandang seorang psikiater. Bagaimana melihat Bu Risma saat memarah-marahi entah itu kepada bawahannya atau siapapun. Karena ini bukan pertama kalinya kita lihat. Termasuk dengan gesturnya dokter, dengan tindakannya, termasuk juga kata-kata ucapan yang dipilihnya dokter. Silakan. Ya, kalau saya diminta untuk mengulas atau membuat analisa perilaku seseorang, saya tidak bisa lepas dengan profesi saya. Saya seorang dokter, di mana di kode etik itu tertera bahwa apabila saya akan memberikan suatu penjelasan untuk bisa memberikan deskripsi secara klinis, saya harus memeriksa sendiri. Kalau dari potongan-potongan tayangan meskipun itu sudah beberapa kali, tentu itu data yang kurang cukup. Saya perlu anamnesis namanya, saya perlu bertanya, sehingga nanti saya bisa mengatakan bahwa oh ini karakter dasar, oh ini hanya suatu topeng, oh ini suatu drama politik, oh ini komunikasi. Jadi kalau menduga-duga tentu bisa, tapi saya malah ingin menyampaikan begini bahwa orang marah itu boleh, orang marah itu justru perlu bahwa untuk bisa mengekspresikan kekecewaan, mengekspresikan bahwa ada sesuatu yang salah dari apa yang saya pandang. Tapi tentu bahwa ayolah marah dengan sehat. Jadi ada orang marah yang hanya diam. Marah diam itu malah nanti orang lain yang dimarahi tidak tahu kesalahannya. Ada orang marah yang kemudian malah mukul, orang banting gelas, banting, tentu itu malah kerugian, dan kalau menyakiti yang dimarahi tentu barangkali malah pesannya tidak sampai, yang dimarahi malah sakit hati. Nah, marah lagi di tengah-tengah. Jadi bisa saja dengan kata-kata yang keras, bisa juga dengan kata yang halus, bisa juga mengajak mungkin dalam satu ruangan saja, bisa juga hanya menyampaikan bahwa saya nggak suka dengan cara itu, sebaiknya begini-begini. Tapi tentu itu marah itu, apakah itu marah dalam hal birokrasi atau marah dalam kaitan pribadi. Jadi indikatornya beda. Atau juga saya bisa marah dengan orang yang dekat dengan saya, atau ini kaitannya dengan tadi bahwa kalau orang Surabaya memang biasa, oke lah memang orang Surabaya, bahkan orang Surabaya tidak perlu marah, ketemu saja sudah bisa kata-kata binatang keluar, tapi itu kan biasa. Jadi akhirnya bahwa kalau kita marah itu harus persisnya bahasanya cocok. Saya marah dengan anak saya marah dengan atasan saya marah dengan bos saya, boleh marah tapi harus dengan bahasa yang berbeda-beda. Artinya bahwa marah boleh, pesan itu harus sampai dengan benar dan ekspresinya sampai. Baik, itu kuncinya. Marah memang wajar, apalagi jika ada kesalahan, apalagi jika ini kesalahan menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat yang harusnya mendapatkan haknya di sana. Sebuah hal yang wajar jika Bu Risma marah, tapi kemudian pantaskah kemarahan tersebut dan cukup tersampaikankah marahan itu atau malah membuat sakit hati, begitu kan dokter? Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, termasuk juga Mas Henry bagaimana pandangannya, Mas Arya Bima juga bagaimana pandangannya, karena ini Bu Risma yang memang suka marah-marah terus, atau tadi kalau katanya salah satu kader PDIP di Gorontalo, Mas Anton tadi berkata ini malah Gubernur Gorontalo yang baper. Tapi kita bahas nanti, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.